Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu rahimanallah wa iyyakum, kaum muslimin wal muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dengan puji-pujian yang sempurna hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha terpuji, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Subhanallah, Maha suci Allah dari sifat kurang, dari sifat tidak sempurna. Maka ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Dua ucapan ini memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah karena kita yakin janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, pasti aku tambah. Makanya mohon maaf kalau kita itu masih saja merasa fakir, masih saja merasa kurang cukup gitu kan. Tambah syukurnya. Ya, tambah syukurnya. Karena Allah sadaqallah, maha benar Allah akan firman-Nya. Dengan kita memperbanyak syukur dan memuji Allah dalam segala keadaan, karena semua perkara orang beriman itu baik. Kalau mendapatkan nikmat, syukur itu kebaikan baginya. Kalau mendapatkan musibah, sabar, dan itu kebaikan baginya. Tak lupa salawat dan juga salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang paling mulia, seorang nabi yang paling besar haknya atas kita semua. Adakah di dunia ini setiap hari nama yang lebih banyak kita sebut selain Nabi Muhammad? Jenengan tresno garwa mboten Bapak Ibu? Jenengan nyebut garwa ping pinten sedina? Nah, tapi kita menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin sering kita menyebut Nabi, semakin bagus, semakin besar keutamaan dan pahalanya. Kalau kita semakin nyebut istri, semakin bagus enggak? Secinta apapun kita dengan manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pahalanya kita nyebut nama mereka. Maka Nabi SAW sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
Tidak sempurna iman seorang di antara kamu hingga aku lebih dia cintai dari siapa? Anak, orang tua, bahkan seluruh manusia. Kalau kita belum menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai yang paling kita cintai, belum sempurna iman kita. Hak beliau paling besar, melebihi hak orang tua kita. Ya. Hak orang tua kita. Padahal kita sama-sama tahu orang tua itu haknya besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan syukur kepada Allah, ya harus syukur kepada orang tua. Tapi haknya Nabi SAW lebih besar. Maka pantas kalau selalu kita ingatkan untuk banyak-banyak menyampaikan salawat dan salam kepada beliau, bukan hanya di kala salat, di kala pagi, petang, sebelum berdoa, ketika azan, setelah wudu, banyak. Intinya semakin besar, semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Tak lupa pula salawat salam semoga terlimpah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman nanti. Pada malam hari ini, ya, saya diminta untuk mengisi jadwal yang berhalangan. Ya, kita doakan semoga Ustaz Ja'far segera dikasih kesembuhan. Materinya saya belum tanya, tapi kira-kira baik. Seperti sebelum-sebelumnya pendalaman masalah akidah, masalah tauhid. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ambilkan saja dari kitab yang mungkin sudah familiar di tengah-tengah kita. Ya. Thalathatul Usul. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitab tersebut, i'lam yang ketiga, i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa al-hanifiyah itu adalah agamanya Ibrahim. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas, karena itulah Allah perintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan karena itulah Allah menciptakan mereka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun ay yuwahhidun, makna beribadah kepadaku adalah mentauhidkan aku. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, perintah Allah yang terbesar itu tauhid. Wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk, perintah Allah Subhanahu wa taala terbesar adalah tauhid. Wa a'zamu ma amara bit tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan, menunggalkan Allah dalam ibadah. Dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu menyembah kepada Allah juga menyembah kepada selainnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dalilnya adalah kau ibadah kepada Allah, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini matan, semoga bisa selesai kita syarah. Ya, kalau di tempat lain ini butuh beberapa waktu, beberapa pertemuan. Bapak Ibu sekalian rahimahullah wa iyyakum,
Syekh Muhammad At-Tamimi, seorang mujaddid reformis tahun abad ke-12, menyampaikan, "I'lam," sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ketahuilah. Ini menunjukkan fi'il amr, wajib, alias kalau kita sampai nggak tahu ini dosa, bahkan bisa cilaka, gitu kan. Bahasa mana itu? Cilaka itu bahasa mana? Bahasa Sunda. Ya. Bisa cilaka kalau nggak tahu. Ya. Makanya wajib untuk kita mengetahui. Dan beliau memberikan doa, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk menaatinya. Masya Allah, doa yang indah dari seorang guru kepada murid, dari seorang imam kepada umat, dari seorang ulama kepada kaum muslimin. Karena apa? Materi yang terkandung dalam pembahasan ini materi yang besar. Ini bukan urusan remeh-temeh ini, ya. Bahkan lebih besar dari segala urusan yang kita hadapi. Maka beliau mendoakan, semoga Allah membimbingmu untuk menaatinya. Karena kita taat itu kalau nggak dibimbing Allah nggak bisa. Banyak-banyaklah kita mohon kepada Allah, mohon hidayah. Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah beri aku hidayah, beri aku kelurusan. Nabi kita Muhammad SAW saja yang jelas makamnya yang paling terpuji, surganya paling tinggi, beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita banyak berdoa kepada Allah, akan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Jangan doanya hanya sekedar, ya Allah lapangkan rezekiku, ya Allah beri aku kesehatan, ya Allah beri aku anak yang soleh soleha, ya Allah berikan aku, ya. Hanya misalnya semata perkara duniawi. Doa itu termasuk ibadah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dua golongan manusia yang doa kepadanya. Ya. Pertama, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami. Mereka mengenal Allah, mereka minta juga kepada Allah, tapi lihat apa permintaan mereka. Atina fid dunya, beri kami itu kenikmatan dunia. Mereka minta, orientasinya cuma dunia yang diminta. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat bagian mereka itu. Ini tercela seperti ini. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa yang komprehensif, yang menyeluruh, dan itu cita-cita seorang mukmin. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berikan kami hasanah dunia, berikan kami hasanah akhirat, berikan kami peliharalah kami dari api neraka. Kita tidak hendak mensarah doa ini, tapi kita ingatkan pentingnya mohon berdoa kepada Allah. Arsyadakallah. Kita nggak tahu doa mana yang Allah akan ijabahi. Ya, ketika kita doakan anak-anak didik kita, atau bahkan mendoakan diri kita, atau bahkan mendoakan istri kita, anak kita, nggak tahu mana yang Allah kabulkan. Ya, nggak tahu. Makanya hati-hati kalau mendoakan keburukan, dan hendaknya perbanyak doa kebaikan. Orang katanya Sudais, ketika ibunya marah doakan apa? Semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Ya.
Semoga Allah membimbing kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir semua termasuk saya mendapatkan doa dari beliau ini. Kita dibimbing, ya, diberi petunjuk. Istilah arsyadakallah itu kan sewazan dengan khulafaur rasyidin. Kata ar-rasyid, lurus, terbimbing, ya. Jadi langkah-langkahnya itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berbuat melainkan yang manfaat dunia dan akhirat. Tidaklah menghindari sesuatu perbuatan melainkan itu juga maslahat dunia dan akhirat. Kita butuh dibimbing, diluruskan oleh Allah. Bahkan urusan dunia sekalipun kita butuh bimbingan Allah, apalagi urusan akhirat. Terus intinya annal hanifiyah. Al-hanifiyah, pernah mendengar istilah hanifiyah? Ya. Itu apa al-hanifiyah? Itu millahnya Ibrahim. Al-hanifiyah itu satu sinonim dengan itu agamanya Ibrahim. Kalau kita bicara hanifiyah, itu agamanya Ibrahim. Kalau kita bicara hanifiyah, agama Ibrahim itu apa? Engkau ibadah kepada Allah semata, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Terus al-hanifiyah, terus billah Ibrahim itu apa? Perintah Allah kepada seluruh manusia. Jadi kita diperintahkan untuk beragama yang hanif, beragama yang lurus. Dan juga al-hanifiyah itu tujuan Allah menciptakan jin dan manusia supaya mereka hanif, lurus. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, kita kilas ke belakang. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman walam yakun minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, juga bukan seorang Nasrani. Karena memang dua agama ini mengklaim Ibrahim di atas agama mereka. Allah bantah itu. Keyakinan mereka, klaim mereka bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya seperti agama mereka, salah. Allah nafikan, maka Ibrahim, Nabi Ibrahim itu bukan ya Yahudi, juga bukan Nasrani. Lah terus bagaimana? Setelah Allah Subhanahu wa taala nafikan agama Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, apa agama beliau? Hanif, lurus, ya, musliman, muslim, dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Tidak termasuk orang musyrik beliau itu. Allah ya menggelari beliau dengan seorang yang hanif, seorang muslim, dan tidak berbuat syirik. Ini yang harus kita miliki. Kalau kita pengen dipuji oleh Allah dan mendapatkan keberuntungan mengikuti millahnya Ibrahim, Nabi Muhammad saja diperintahkan Allah mengikuti anittabi millata Ibrahim, hendaklah kau ikuti millahnya Ibrahim. Kita pun juga wajib untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Karena millah Ibrahim itu millahnya para nabi rasul semua sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami ya, telah mengutus seorang, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Tidaklah sungguh kami mengutus setiap umat itu seorang rasul. Apa misinya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhilah taghut. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum. Kalau kita bicara
Ya, agama yang hanif, agamanya Nabi Ibrahim, agama Nabi Muhammad, agama seluruh Nabi dan Rasul. Di situ ternyata ya letak tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita di sini. Simple, untuk ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi kalau kita kupas, itu sangat luas sekali pembahasannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Pertanyaannya, kalau kaum muslimin itu disebutkan kata ibadah, apa yang terngiang di kepala mereka? Apa yang tergambar dalam benak mereka? Apa Bapak Ibu sekalian? Ibadah ki apa? Salat, poso, zakat. Tolong sebutkan. Haji, apalagi? Itu toh. Nah, ternyata misalnya ketika panjenengan cinta istri, ini mohon maaf kita anukan yang kebiasaan kita aja, jangan cinta istri. Ketika jenengan berbuat kebaikan untuk istri itu demi mencari cintanya istri atau cintanya Allah? Hah? Nah, maka kita harus paham dulu makna ibadah itu, supaya dari situ nanti kita ya bisa ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah itu apa? Ismun jami'un. Ya, ismun jami'un. Kayaknya tiap-tiap aku ngisi kok nerangkan makna ibadah nih. Betul. Coba ya, panjenengan lanjutkan. Satu nama yang sudah menghimpun semua hal yang Allah cintai, semua hal yang Allah ridhai, baik berupa perkataan, perbuatan, zahir, batin. Definisinya singkat, tapi maknanya dalam. Ya. Jadi tujuan kita hidup itu bukan mencari ridho istri, bukan mencari ridho suami, bukan mencari ridho manusia siapapun selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya makna yang jelas disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, hadis nomor 6 dalam bab ikhlas. Di sana Nabi SAW memberikan nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas tidaklah berinfak dengan suatu infak, nafkah apapun itu. Di sini nakirah. Infaknya besarkah atau infaknya kecilkah? Bahkan Nabi memberikan permisalan yang kecil, suapan ke mulut istri. Ya, suapan ke mulut istri itu besar apa kecil? Yang besar ya ora klebu ta, Pak. Cuman ringan, entah yang disuapkan itu cuman sepotong roti kah atau apa yang disuapkan ke mulut istri. Di situ terdapat pahala. Yang kau harapkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau harapkan untuk mencari wajah Allah dengan nafkahmu itu, maka engkau akan diberi pahala karenanya. Di sini seringkali ya seseorang itu kelewatan di dalam menghadirkan niat mencari wajah Allah. Terus terang, ketika jenengan mau menyenangkan istri, dijak misalnya untuk kemas, silahkan pilih. Ini ada logam emas batangan, ada kalung, ada berlian. Nggih Bu nggih. Jenengan yang diajak untuk bukan lihat-lihat loh ya, mau dibelikan. Ketika jenengan membelikan atau menyenangkan istri,
Kalau niatnya hanya untuk mencari cintanya istri, apakah Nabi SAW tadi mengatakan, tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah yang engkau harapkan dengan nafkah itu kecintaan istrimu atau keridhaan keluargamu, kau akan dikasih pahala karenanya? Atau lafalnya, engkau harapkan dengan itu wajah Allah? Mana yang tepat? Wajah Allah. Makanya Bapak Ibu, cinta istri, menyenangkan istri bagus enggak? Tapi di balik itu cari wajah Allah. Ini hanya satu contoh dari contoh ibadah. Yang kalau kita tahu ilmunya, semua amal kita itu bisa ibadah. Tidur ibadah, kerja ibadah, ya, mengasuh anak ibadah, ya, menafkahi istri ibadah. Bahkan ibadah kita itu akan lebih banyak di luar daripada di masjid. Betul atau betul? Jenengan di masjid berapa waktu sih? Berapa lama sih? Akan banyak waktu kita tuh di luar masjid. Dan di situ kesempatan kita ibadah, karena memang tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah kepadanya. Ya, mentauhidkan, mengikhlaskan tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami di sini dari perkara dan contoh yang kecil yang disampaikan Nabi SAW, ternyata banyak di antara kita yang ya, belum bisa menghadirkan ibadah di situ. Padahal berapa kali kita itu harus misalnya menyenangkan istri, menyenangkan anak, menyenangkan teman, menyenangkan saudara, menyenangkan tetangga, menyenangkan ya siapapun. Dalam bab menyenangkan ini saja kita banyak yang hanya mencari ridhonya manusia. Betul atau betul? Cari ridhonya manusia, jajak nih konco, ganti senengi konco, gitu kan? Lupa pertama Allah dulu. Ya, kita lakukan itu. Kita mencari wajahnya Allah, ya, supaya berpahala, bermakna ibadah yang kita lakukan. Semakin kuat ya niatan kita untuk mencari wajah Allah dalam setiap perkataan, perbuatan, zahir batin kita, semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin besar nilainya. Makanya Bapak Ibu sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, pengaruh niat itu sangat besar dibandingkan pengaruh amal zahir. Para ulama membahas masalah niat itu sangat panjang dan lebar. Ya, sangat panjang dan lebar. Dari situ nanti benar tidaknya amal zahir ditentukan amalan hati. Benar tidaknya gitu. Ya. A dan B sama-sama sholat. Yang satu sholat karena Allah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu sholat karena riya. Secara zahir bukankah sama? Sama. Tapi apakah nilainya sama di sisi Allah? Tidak. A dan B sama-sama infak untuk pembangunan masjid. Bahkan mungkin nilainya si A lebih besar daripada nilai si B. Si A infaknya misalnya 1 miliar, si B misalnya infaknya 100.000. Kira-kira mana yang diterima Allah? Kalau yang 1 miliar karena riya, yang 100.000 mencari wajah Allah, mana yang diterima Allah? 100.000. Maka hendaknya mindset kita dalam berpikir itu ridha Allah dulu yang dicari, bukan ridhonya manusia. Karena seringkali ya yang dicari itu ridho orang, walaupun konsekuensinya harus dimurkai oleh Allah. Ini salah. Harusnya kita cari dulu ridhonya Allah, meskipun dibenci oleh manusia, meskipun gak disuka oleh manusia. Yang penting Allah cinta, Allah ridho, itu ibadah. Mohon dikoreksi semua amal kita. Apakah setiap kita berkata, setiap kita berbuat kepada siapapun, entah keluarga, entah orang lain, entah relasi, entah siapapun, apa niat kita? Tolong dikoreksi, karena di situ nanti letak kualitas nilai dari ibadah kita, dan di situ kualitas Islam kita. Kualitas Islam kita. Jenengan berani enggak
melaksanakan perintah Allah atau melakukan sesuatu hal yang itu dicintai Allah tapi membuat manusia benci kepada kita. Mana yang jenengan pilih? Abot. Tapi kalau kita kembali kepada makna ibadah tadi, hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kita utamakan ridha Allah daripada ridha manusia. Ya, disinilah Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus seringkali memurojaah tujuan kita ibadah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikuatkan di kalimat yang setelahnya, wa a'dhamu wa amra bi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Perintah Allah terbesar itu tauhid, yaitu menunggalkan mengesahkan Allah dalam ibadah. Larangan Allah terbesar syirik, yaitu ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tauhid ini atau tujuan hidup kita ini untuk mentauhidkan Allah, mencari cinta, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala ini yang terbesar dari semua perintah Allah. Dan disitulah misi utama para nabi rasul diutus oleh Allah. Sebab apa? Kalau umat manusia itu bisa mendapatkan ini, bisa mengamalkan ini, dia aman dari, kalaupun masuk neraka, aman dari kekal dalam neraka. Dan pasti pahalanya, balasan adalah surga. Kalau ini sudah dapat, ibarat ini harta pokok gitu kan. Ya. Kalau ini sudah dapat, maka yang lain itu nanti akan menambah keutamaan tauhid ini. Kalau ini nggak dapat, semua amal nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibuat perintah Allah itu ada 1000 misalnya, ini nomor 1, nomor wahid, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya itu di bawah tauhid ini. Nggak akan diterima sholat tanpa tauhid, nggak akan diterima zakat tanpa tauhid, puasa tanpa tauhid, haji tanpa tauhid, sedekah tanpa tauhid, bakti sama orang tua tanpa tauhid, berbuat baik kepada sama tanpa tauhid, tidak akan diterima. Itu prinsip, itu keyakinan kita. Ya, Allah yang menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama untuknya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah, syaratnya amal soleh, tidak syirik. Amal soleh syaratnya 2, ikhlas dan mutabaah kepada Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita tengok, seringkali Rasulullah SAW melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak disuka oleh manusia, betul atau tidak? Nah, antum lihat pada awal-awal dakwah Nabi SAW di Mekah, apakah dakwah beliau disukai semua orang, atau bahkan mayoritas orang benci sama beliau? Nah, tapi Nabi pilih mana? Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imamul hunafa, imamnya orang-orang yang hanif, beliau berani seorang diri menghadapi kaumnya. Ini menunjukkan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala di atas segala hal. Ini luar biasa. Kalau tauhidnya nggak kuat tuh nggak berani loh. Ya, kalau tauhid nggak kuat, nggak berani. Maka beliau seorang hanif, seorang imam, seorang yang tunduk patuh kepada Allah. Dulu kayaknya sudah kita bahas itu. Tayyib. Ya. Jadi maka tolong ya, setiap amal perbuatan kita tauhid harus disertakan. Gak akan berfaedah amal-amal soleh kalau tauhid gak diikutkan di situ. Seperti tadi misalnya, ya, menyenangkan istri, menafkahi istri, hanya dalam tanda kutip loh ya, hanya mencari cinta dan ridhonya istri, itu nggak berpahala. Hanya itu loh ya. Yang berpahala itu kalau mencari wajah Allah, mencari wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah syirik.
Karena apa? Betapapun amal seseorang itu baiknya kayak apapun, benernya kayak apapun, hatta amalnya Nabi Muhammad SAW tidak diterima Allah kalau syirik. Ya, kalau syirik, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah mengancam Nabi Muhammad SAW dan juga siapapun dari umat beliau. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Ini wahyu Allah dan ini berlaku ya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat siapapun, entah para nabi, para rasul dan umat mereka, lain asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, pasti benar akan hapus amalmu. Tidak cuma hapus, di akhirat kamu termasuk orang-orang yang rugi. Wis muspro, wis rugi, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebelum kita sebelum kita beramal, ketika kita beramal, setelah kita beramal, selalu kita koreksi. Kita nggak merasa aman dari amalan-amalan yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awalnya, mungkin sebelum beramal ikhlas, di tengah beramal akan muncul bisikan-bisikan syirik, riya, sum'ah, ujub. Mungkin sebelum beramal ikhlas, ketika beramal ikhlas, apakah setelah beramal kita merasa ikhlas? Ya, ini untuk koreksi kita semuanya, dan bukannya yang terbaik di antara panjenengan semua, hanya untuk mengingatkan tanasabil haq, tanasabil sabar. Allah tekankan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Tauhidkan Allah dalam salat kita, penyembelihan kita, hidup kita, mati kita, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau selama ini kita belum banyak meniatkan untuk Allah, kita perbaiki. Masih ada waktu dan kesempatan. Seringkali kita niat itu untuk manusia, untuk cari manusia, ujian manusia, kedudukan manusia, sanjungan manusia, ya, supaya dapat hati dapat bagian di hati manusia. Dunia pokoknya, hanya sekupnya dunia, niat dan cita-cita seseorang. Tapi hendaklah kita perbaiki ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tentunya pembahasan tauhid dan syirik tidak cukup untuk sekali kajian, memang harus bertahap. Ya, ada rinciannya tersendiri. Ya, kalau kita bahas detail tentu tidak akan cukup waktu. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita. Semoga Allah meluruskan kita. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari perbuatan syirik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.